Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali para petani maju Indonesia dalam channel ini. Dalam kesempatan ini kita berbeda dari yang lain, dari sebelum-sebelumnya, karena kita tidak menjawab pertanyaan, kita tidak memberikan saran atau solusi dalam permasalahan dalam budidaya tanaman jagung, tetapi pada hari ini kita akan memenuhi permintaan, yaitu permintaan atau request yang diajukan kepada kami berupa tutorial. Kali ini kita akan membuat tutorial berupa cara praktis membuat atau memproduksi benih jagung hibrida. Bapak Ibu para petani maju Indonesia, pada prinsipnya pembuatan dan memproduksi benih jagung hibrida membutuhkan dedikasi yang tinggi. Sehingga apabila ingin komersialkan, sebaiknya benih induknya berasal dari BBI dan terdaftar di BPSB. Dan BPSB adalah lembaga milik pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, yang mengelola bagaimana pelaksanaan dan peredaran serta produksi dari benih jagung hibrida dan benih lainnya yang ada di Indonesia. Cara praktis untuk memproduksi dan membuat benih jagung hibrida itu dibagi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah preparation atau persiapan. Tahapan kedua adalah penanaman atau planting. Tahapan ketiga adalah maintenance atau pemeliharaan. Dan yang keempat adalah processing. Yang pertama adalah persiapan atau preparasi. Dalam preparasi kita membuat 3 hal penting. Yang pertama adalah pemilihan lokasi tanah. Yang kedua adalah pengolahan tanah. Dan yang ketiga adalah penyeleksian atau pemilihan benih induk yang akan ditanam. Pemilihan lokasi tanam, area penanaman harus diisolasi dari benih jagung varietas lain agar tidak mencemar. Ada 2 cara untuk mengisolasi. Yang pertama, isolasi jarak. Sekeliling area penanaman dengan jarak 200 meter tidak ditanam oleh jagung varietas lain. Lalu adalah isolasi waktu. Penanaman berjarak minimal 21 hari dari penanaman jagung varietas lain. Selanjutnya adalah pengolahan tanah. Untuk pengolahan tanah dilakukan dengan pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, yaitu lahan dibajak singkal, lalu digaru dan diratakan. Gunakan pupuk organik atau kompos atau pupuk kandang dan kapur pertanian seperti dolomit atau kiserit untuk perbaikan kesuburan tanah. Selanjutnya adalah penyiapan benih induk. Kita harus menentukan dan beri tanda kode atau kode khusus benih yang akan jadi pejantan dan benih yang akan jadi betina. Kita tentukan waktu penanamannya, di mana pejantan dan betina pada fase VT, yaitu vegetative tasseling, bersamaan atau bareng. Apabila vegetative tasselingnya atau VT-nya tidak sama, maka indukan yang lambat harus ditanam lebih dulu sesuai dengan hitungan. Lalu benih-benih tadi sebelum ditanam kita lakukan seed treatment, yaitu dengan memberikan perlakuan fungisida dan insektisida, di mana fungisida dan insektisida ini yang disarankan untuk perlakuan benih atau seed treatment. Tahapan selanjutnya adalah planting atau penanaman. Kebutuhan benih induk adalah 20 kg per hektar dengan perbandingan 1:4, yaitu 1 bagian adalah benih yang akan disiapkan sebagai pejantan dan 4 bagian adalah benih yang dipergunakan untuk sebagai betina. Jadi 1 bagian itu adalah pejantan dan 4 bagian adalah betina. Itu yang disebut dengan perbandingan 1:4. Jarak tanam yang disarankan adalah 75 x 20 cm dengan 1 benih per lubang. Pemupukan
Untuk pemupukan dasar yang terdiri dari urea sebanyak 150 kg per hektar, TSP atau SP36 100 kg per hektar, juga KCL 100 kg per hektar. Lalu pemupukan kedua pada minggu ketiga, urea 150 kg per hektar. Pemupukan susulan selanjutnya pada usia 6 minggu, urea 150 kg per hektar. Tahapan berikutnya adalah yaitu tahapan maintenance, tahapan pemelihara. Yang pertama itu adalah pengairan, penyiangan gulma, pengendalian hama penyakit tanaman, pemupukan tambahan, pengairan. Air harus tersedia cukup di lahan, tidak menggendang dan tidak kekeringan. Penyiangan gulma bisa melakukan secara manual, yaitu mencangkul 2 kali selama musim tanam atau menggunakan herbisida selektif. Pengendalian hama penyakit tanaman dengan menggunakan pestisida sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada label kemasan. Memberikan pemupukan tambahan apabila kita dapati adanya kekurangan unsur hara atau defisiensi. Selanjutnya adalah processing. Processing adalah hal yang penting yang dilakukan pada pembuatan atau produksi benih jagung putih. Untuk processing dibagi 2, yaitu tindakan yang ada di dalam pertanaman dan yang kedua adalah tindakan setelah panen. Tindakan yang dilakukan pada saat di pertanaman itu adalah 3. Yang pertama adalah monitoring di awal sampai dengan terakhir. Yang kedua adalah roguing. Dan yang ketiga adalah data set. Monitoring adalah tindakan untuk melihat dan memeriksa keadaan pertanaman di lapangan, baik terjadinya kerusakan akibat mekanik, fisik, atau adanya gangguan dari hama, penyakit, atau juga adanya defisiensi atau unsur hara. Roguing adalah mengurangi tanaman yang menyimpang. Jadi hasil dari monitoring itu adalah misalnya ditemukan tanaman yang menyimpang, mencabut atau mengeradikasi atau mengurangi tanaman akibat perilaku menyimpang. Selanjutnya adalah data selling. Data selling adalah tindakan pencabutan bunga jantan pada barisan tanaman induk betina, di mana tindakan ini harus dilakukan sebelum bunga jantan terbuka atau muncul dari daun terakhir, yaitu daun pembungkus mulai membuka tetapi malai belum keluar dari gulungan daun. Gunanya adalah untuk mencegah agar tidak ada tanaman yang terlewatkan, tidak tercabut bunga jantannya. Maka pencabutan dilakukan setiap hari selama periode berbunga, dan umumnya pada umur antara 45 hari sampai dengan 56 hari setelah tanam. Hal ini juga sangat tergantung dari kondisi cuaca atau iklim mikro di pertanaman. Setelah terjadi penyerbukan atau fertilisasi pada usia 70 hari setelah tanam, tanaman induk jantan dipangkas sehingga tidak menghasilkan. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pencampuran antara hasil F1 dengan tanaman induk jantan. Jadi ada 2 perlakuan yang dilakukan. Pertama adalah pembersihan bunga jantan di betina. Jadi yang ada adalah bunga jantannya pejantan, dan membersihkan betina di pejantan. Selanjutnya adalah tindakan setelah panen. Tindakan setelah panen itu yang pertama adalah pelaksanaan panen. Saat panen, yang pertama adalah pemeriksaan lapisan hitam atau black layer yang dilakukan pada saat tanaman telah mencapai umur masak fisiologis atau beberapa bagian tanaman telah menunjukkan warna kecoklatan. Cara panennya adalah panen barisan jantan terlebih dahulu untuk menghindari pencampuran. Bagaimana processing hasil panen?
Pertama adalah dengan melakukan pengeringan tongkol, yaitu dengan menggunakan sinar matahari kita jemur di lantai penjemuran. Proses pengeringan tongkol dilakukan sampai kadar air benih berkisar 15 sampai dengan 16%. Sortasi tongkol dilakukan untuk memisahkan campuran varietas lain, tongkol berjamur, serta tongkol yang tidak normal, kecil, dan ompong. Pemimpilan tongkol dilakukan pada saat kadar air tongkol berkisar 15 sampai dengan 16%. Setelah benih dipipil, dilanjutkan kembali dengan pengeringan untuk menurunkan kadar air benih mencapai 10 sampai 11%. Sortasi benih. Sortasi dilakukan untuk memisahkan benih dengan kotoran, diantaranya campuran benda asing dan biji pecah. Biji-biji yang terpilih dikeringkan sampai kadar air mencapai 10%. Selanjutnya diberikan perlakuan benih atau seed treatment, serta dikemas dengan baik. Maka benih jagung hibrida telah selesai kita buat, siap untuk digunakan. Demikianlah tutorial tentang cara praktis memproduksi dan membuat benih jagung hibrida. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa, apabila dinilai bermanfaat, maka bisa Bapak dan Ibu Petani Maju Indonesia share ke siapa. Dan yang penting, jangan lupa juga di subscribe, like, dan share. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.